mungkin tantangan terbesarnya saya adalah mengkondisikan. Saya kan dokter. Yeah. Nah, gimana coba tantangan saya adalah saya harus menyampaikan yang non medis. Kok nggak sadarnya itu aneh Ustadz, ngeluarin darahnya itu dari semua lubang. Bayangin aja ada sumber air dari bawah mancur gitu Ustadz. Kayak air mancur gitu berarti? Iya, dan nyemprotnya itu sampai bisa 40 cm. Wah, muntah darahnya? Iya Ustadz. Berapa liter itu? Emang ada tandanya orang mau meninggal? Ada Ustadz. Apa tuh? Dari kondisi yang dia tidak sadar lama, tiba-tiba bangun Ustadz. Itu penanda Ustadz. Di sini tuh kayak nyangkut dan haus Ustadz. Itu mama saya langsung ngomong, memang tanda-tanda orang sakarat itu haus. Nah saat koma itu Ustadz, ini pengalaman spiritual saya Ustadz ya. Yang terdengar itu hanya 2 Ustadz. Nama kita dipanggil dan asma Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah, beliau seorang dokter yang juga sering menangani gangguan metafisik di rumah sakit. Assalamualaikum, Dokter Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Gimana kabar? Alhamdulillah Ustaz. Saya dengar rumor-rumornya ini Mbak Lili dipanggil dokter dukun. Kenapa tuh gitu? Ya itu mungkin sekitar 4 bulan terakhir ya Pak ya Ustadz ya. Yang setelah sekian lama mungkin cuma desas-desus akhirnya ada yang berkata langsung ke saya. Kalau dibilang kenapa ya Ustadz saya juga bingung Ustadz. Soalnya kan saya sendiri tidak merasa seperti itu. Cuman mungkin rekan-rekan yang lain kali ya Ustadz. Sandaan ya? Iya, bukan rekan-rekan yang lain yang ngerasa mungkin. Saya bisa mengetahui tentang hal metafisik atau mengalaminya langsung juga. Mengalami langsung ya? Gitu kira-kira. Termasuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit? Iya, jadi diri saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Kalau Mbak nih, atau mungkin dokter umum ya, dokter jaga Ya, yang biasanya di klinik atau rumah sakit, itu melihat pasien yang ada keanehan, maksudnya dia nggak hanya mengidap penyakit klinis aja nih. Ya. Misal ada yang nempel gitu, entah jin atau apa, itu gimana cara mendeteksi awalnya, Mbak? Pendeteksian awal itu biasanya sulit di awal, Ustadz. Kadang-kadang kita ngelihat dulu data dari anamnesa. Kan untuk penegakan diagnosis, kita butuhnya anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, kalau di awal kita nggak bisa tahu nih, Ustadz. Nggak bisa dukun tadi kan. Kalau dukun kan kayak gitu, Ustadz. Kita nggak. Kita tetap secara medis menegakkan diagnosis dulu. Setelah tegak diagnosis, kok ini semuanya bagus nih. Dia punya keluhan, kemudian pemeriksaan fisiknya baik-baik saja misalkan. Terus pemeriksaan penunjangnya tidak ada masalah juga gitu. Ini kenapa sih penyakitnya? Dicari tahulah dulu secara mentally. Ada nggak masalah mentalnya dulu nih? Kalau dapat masalah mental, biasanya kita akan alihkan ke dokter jiwa atau ke psikolog. Nah, kalau misalnya 2 kondisi ini secara fisik dan mental dia baik-baik saja, sudah terkondisikan, tidak ada masalah, nah biasanya baru ke arah yang metafisik. Kalau saya karena keseringan ya Ustadz ya, maksudnya orang bilang kan ala bisa kalau biasa ya. Jadi kalau ini kok kayaknya feeling saya nih ke arah sini nih gitu. Karena ya itu tadi Ustadz ya, metafisik itu kan hal yang hanya orang-orang tertentu ya, kayak Ustadz lah mungkin akan merasakan dan tahu duluan ya Ustadz ya. Intuisinya main ya? Iya bener itu Ustadz. Intuisinya itu lebih bermain. Kalau pasiennya sadar enak Ustadz, bisa kita kondisikan. Yang sering sulit itu adalah mencari tahu untuk pasien-pasien yang tidak sadar. Gimana tuh maksudnya? Koma gitu? Iya, pasien-pasien koma Ustaz. Pernah menangani kasus gitu? Iya, beberapa kali Ustaz. Pasien koma, nggak bisa ngapa-ngapain, terus? Iya, karena misalkan dirawat di ruangan intensif yang butuh waktu lebih dari 10 hari, bahkan ada yang hampir 1 bulan. Wow. Ini kok medisnya semua sudah, apa-apanya semua sudah. Nah itu kadang-kadang saya ya belajar dari ruqyah juga ya Ustadz. Ya, belajar dari pengalaman diri saya sendiri juga, mencoba menerapkan. Jadi kalau ada respon Ustadz, oke, berarti ini kemungkinan besar dari metafisik. Kira-kira begitu. Yang Mbak lakuin ketika ada pasien yang suspek metafisik berarti kan gitu ya? Suspek metafisik, suspek betul Ustadz. Metafisik, betul, dicurigai. Yang Mbak lakuin apa tuh?
Ya, dengan cara apa? Ruqyah atau? iya meruqyah Ustadz. Kadang-kadang keluarga saya panggil dulu. Saya tetap inform konsen secara lisan. Jadi saya biasanya tetap Ustadz, saya lakukan proses itu secara anamnesis dulu nih. Anamnesis nih. Wah, Anamnesis tuh keren. saya tanya-tanya dulu nih. Wawancara ya? Kayak Saya wawancara. wawancara. Kira-kira ada riwayat apa di pasien tersebut? Misalkan dia pernah punya pegangan atau tidak. Kayak saya tuh sering dengerin YouTube Ustadz, terus saya tuh ngikutin Ustadz dari 2017, 15 Ustadz. 15-16an kayak gitu. Mahasiswi online ya? Iya. Iya, zaman dulu online karena saya dulu di Tanjung Balai Karimun Ustadz sebelum ke Purwokerto. Oh, Masya Allah. Jadi gitu. Terus nanti saya tanya-tanya dulu tentang sejarahnya pasien, kemudian ada pegangan atau tidak, kemudian mungkin nasab atau ada atau tidak gitu. Atau ada kondisi tertentu yang dilakukan oleh pasien, berseteru dengan orang sekitar atau lain-lain yang membuat kondisi pasien ini kok gak berubah-berubah gitu. Jadi stabil saja. Nah setelah itu kalau misalnya keluarga ini kadang-kadang ada yang tahu dan tidak, nanti kita informasikan kembali nih gitu. Ya udah, kalau misalnya sudah nanti beritahu saya minta kasih waktu 1-2 jam, tanyakan ke keluarga, ke rekan-rekan, kerja segala macam, nanti informasikan ke saya. Setelah dapat informasi, nah saya baru coba. Nah ini nih Ustadz, mungkin tantangan terbesarnya saya adalah mengkondisikan. Saya kan dokter, harusnya saya menyampaikan medis dong Ustadz ya. Nah, gimana coba tantangan saya adalah saya harus menyampaikan yang non medis, notabene rumah sakit, atau klinik deh misalkan gitu. Nah itu yang kadang-kadang buat saya susah. Kalau dulu itu kelihatan Ustadz, dulu nih Ustadz sebelum tahun 2021, saya kalau pegang pasien pemeriksaan fisik, saya sendawa Ustadz. Jadi setiap sendawa itu ada penanda kalau ini nih kayaknya dia nggak bener nih gitu. Saya langsung minta pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Aman, oke. Itu yang dulu saya abaikan, nggak pernah saya pikirkan. Sorry nih, kalau di SOP kedokteran sendiri itu boleh nggak sih? Maksudnya menyampaikan atau menegakkan diagnosis pasien ini non medis gitu? Tidak bisa. Nggak boleh ya? Nggak ada. Nggak boleh atau nggak ada? Nggak ada Ustadz. Tidak ada pelajarannya sampai sejauh ini ya Ustadz ya. Karena pendidikan kedokteran kan berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi mungkin aja akan ada perubahan mungkin. Karena penyakit non medis itu kan kesini-sini kan makin banyak ya Ustadz ya. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya tadi saya kembali, kalau pasiennya tidak sadar, keluarga saya panggil, dapat informasi, nantinya saya akan menanyakan kepada keluarga. Mungkin keluarga akan membantu dengan cara syar'i atau tidak gitu. Biasanya mereka nanti kami bawakan air doa gitu kan. Iya banyak. Sering banget itu Ustadz. Mending Ustadz kalau air doa, kadang kami bawakan ustadznya masuk gitu, ustadznya yang mereka bawa gitu. Iya. Oh gitu. Kalau saya coba dulu, biasanya saya akan lebih prefer dengan saya menyampaikan. Kalau misalnya ini boleh tidak saya bantu untuk ruqyahkan dulu. Wah, Masya Allah. Jadi tapi ya itu kadang-kadang melihat kondisi juga ya Ustadz. Dalam artian pasien itu tidak ada pasien lain juga di sampingnya. Yang kalau ruangan intensif kan satu kamar ada yang satu, ada yang dua. Saya lihat memungkinkan atau tidak gitu. Kalau misalnya pasien ini kok sudah 3 minggu terus ajek gitu aja Ustadz. Padahal sebenarnya harusnya sudah nggak mungkin gitu. Nantinya biasanya saya akan ruqyah. Saya bantu ruqyah, kadang-kadang minta dibantu sama teman-teman perawat. Jadi teman-teman perawat saya kondisikan apa yang harus mereka lakukan gitu. Terus nanti lihat responnya ya. Tapi keluarga saya minta untuk mendampingi juga. Mendampingi bacaan yang harus dibaca pun itu apa saja saya sampaikan. Jadi saya tidak sendirian gitu. Jadi ini yang paling penting adalah yang meruqyah adalah keluarga intinya. Atau yang satu darah, satu aliran. Saya niatnya membantu. Kalau Dokter Lili sendiri, posisinya ketika meruqyah itu langsung membacakan atau mendampingi langsung membacakan. Ya? Langsung membacakan. Ini keluarga? Ini keluarga, kalau misalnya memang ada respon, saya minta keluarga yang melanjutkan Ustadz. Jadi kadang-kadang ada respon ke tubuh saya, kadang-kadang ada enggak Ustadz. Itu yang jadi penyakitnya Ustadz. Maksudnya jadi masalah juga ya Ustadz. Ya maksudnya entah saya ngerasa, nanti dulu deh Mbak, saya kayaknya capek banget, nggak memungkinkan nih. Maksudnya tubuh saya untuk membantu orang lain, saya sendiri lagi kondisi tidak terlalu fit. Memang ruqyah itu luar biasa, energinya besar sekali. Betul, lebih capek dari jogging. Betul. Bisa tidur nyenyak Ustadz kalau habis ngeruqyah kan ya Ustadz. Jogging, saya pernah nyoba ya jogging 8 kilo.
sama Ngeruqyah yang berkasus ngeruqyah. berat. Kasus berat lebih capek ruqyah kasus berat. Lahir batin capeknya. Saya pernah diruqyah 8 jam, Ustaz. Sama Sama ada peruqyah. peruqyah ya, Iya, oke, gitu. ya. Waktu itu ngubungin Ustaz susah sekali. Jadwal Ustaz tahu sendiri lah ya. Waktu itu kayaknya saya masih keliling ya sama Trans 7. Iya, betul. Muter sama Trans 7. Jadi nggak dapat hampir 1 tahun. Akhirnya Sekarang ketemu ya di podcast. Masya Allah. Udah sembuh dan jadi peruqyah lagi. Iya, setelah itu masih harus banyak belajar sih Ustaz dengan Ustaz. Saya kan pegangnya cuma 5 Ustaz. Ada dokter yang aktif meruqyah namanya Dokter Indra. Oh, itu keren gimana, itu, Ustaz? Masya Allah, dokter di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia juga rutin meruqyah itu sama pasien-pasien yang memang suspek metafisik gitu ya. Oh. Ini sihir atau mungkin kena gangguan jin, pasti diruqyah sama beliau. Masya Allah. Dan yang saya tahu itu kan ada sebuah rumah sakit di wilayah Banyumas, Banyumas Cakep lah ya. Itu untuk mendiagnosa, menegakkan diagnosa pasien-pasien yang kena gangguan jiwa, itu ada dokter khusus yang meruqyah. Pernah dengar nggak? Belum tahu nih malu Ustaz. Ada. Nanti saya sebut pas. Oke, off the record. Yeah, off the record. Oke. Standarnya itu kalau misal reaksi muntah gitu ya, dibacain ayat Quran kok muntah-muntah. Oh, berarti dia kena gangguan gitu, gangguan jin. Iya, begitu juga yang saya lakukan Ustaz. Iya. Seringnya muntah, Pak? Sayanya yang muntah kadang Ustaz. Jadi penyakit adalah sayanya Ustaz. Yang meruqyah yang muntah gitu. Iya, ya itu pasien tidak sadar sih Ustaz, Iya, seringnya. Yang pasien-pasien yang sadar sih saya nggak berani Ustaz. Saya lebih sering ke pasien yang kondisi terminal atau ini nih usianya masih muda. Terus kok nggak jelas banget gitu. Ada Mbak? Ada. Apa tuh? Kasus-kasus pasien usia muda yang dia tidak sadar, tapi kok kayaknya nggak mungkin gitu dan lab semuanya normal gitu. Berarti dia koma? Iya, benar Ustaz. Diagnosanya apa kalau secara medis itu? Ya diagnosanya dia akan dibuat penurunan kesadaran saja Ustaz. Cuma itu? Ya, paling dilihat misalkan tensi dan lain-lainnya. Kayak gitu. Misalnya usaha untuk menyadarkan. Udah dengan obat-obatan. Misal ya pakai obat terus iya, pakai. Iya itu sudah Ustaz. Jadi kalau di cek kesadarannya di ini ya kayak gitu terus aja nggak berubah gitu. Oh gitu ya? Iya. Yang banyak sih Ustaz kalau kejadian-kejadian kayak gitu kadang-kadang bikin. Sorry, itu laki apa perempuan itu? Ada pernah laki, ada pernah perempuan. Oh berarti nggak perempuan aja ya? Enggak hanya perempuan Ustaz. Saya pernah dapat kasus laki-laki yang paling parah menurut saya dari sekian tahun. Mungkin kalau dihitung berarti 3 tahun pas ya Ustaz. Kalau dari setelah itu ya Ustaz 3 tahun ini yang paling parah sih 1 kasus. Apa tuh? Yang laki-laki Ustaz, usia muda. Apa kasusnya? Jadi dia usianya 26 tahun ya Ustaz. Nah, ganteng Ustaz, badannya kokoh, keker gitu ya Ustaz. Ya siapa yang nggak pengen ya sama laki-laki ini. Saya tahu dia masuk cuman karena katanya gagal ginjal gitu. Penurunan kesadaran dicurigai gagal ginjal. Terus mau dicuci darah segera saat itu juga gitu. Nah pada saat mau dibawa tiba-tiba nggak sadar Ustaz. Dari sadar tiba-tiba nggak sadar. Itu jam-jam 2, setengah 3 saya shift siang. Nah habis dari situ kita masuk kok nggak sadarnya itu aneh Ustaz. Ngeluarin darahnya itu dari semua lubang. Dan ngeluarin darahnya itu enggak yang wajar gitu Ustaz. Bayangin aja ada sumber air dari bawah mancur gitu Ustaz. Kayak air mancur gitu berarti? Iya, dan nyemprotnya itu sampai bisa 40 cm. Kalau satu lengan saya 20 cm, kira-kira 40. Jadi kita itu kalau bersihin kayak gitu Ustaz. Ya Allah. Dan perawat, jadi itu waktu itu dirawatnya di ruang isolasi karena khawatir kenapa-napa gitu kan. Dan itu untungnya dia sendiri. Itu menurut saya yang sampai sekarang mungkin 2 perawat yang mendampingi saya itu juga selalu ngomong, "Dok, saya punya pengalaman terbaik untuk nemenin itu." Karena dari jam 2 sampai dengan jam 8:30 malam, Ustaz. Muntah darahnya? Iya, Ustaz. Berapa liter itu? Dan itu bukan lagi liter, Ustaz. Jadi kita kan kalau di rumah sakit itu kan ada namanya alat suction. Suction itu alatnya mungkin bisa 20 sampai 50 liter. Botolnya gede 2. Yeah. Itu penuh, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi dia di suction, keluar, masuk lagi ke situ. Dan itu Ustaz, kita tuh ganti masker bisa sampai yang 1 box. Karena dia mancurnya dari hidung dan mulut itu tuh kayak air mancur bener Ustaz. Jadi ditutup. Jadi kita kan kalau namanya mau nyangsen kan lewat mulut nih Ustaz. Kan mau nggak mau alatnya kita lepasin dikit ya untuk masuk. Ini begitu masuk serut gitu.
Bahkan kena ke baju. Kalau kita bilang sudah deh, kalau ke baju nggak usah kita harus ganti baju terus. Berarti kayak keran bocor ya? Betul, Ustaz. Nah, itu saya masih medis dulu nih, Ustaz, sampai akhirnya mau mendekati maghrib. Makin mau mendekati maghrib, itu pancurannya kayak yang nggak bisa di stop, Ustaz. Saya merinding nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar banget, Ustaz. Itu yang membuat saya akhirnya, saya tuh dari jam abis asar, saya ngomong sama teman-teman, niatkan kita sekarang sholat asar sebenarnya. Karena apa? Karena nggak bisa keluar dari ruangan ini sebenarnya. Jadi saya nggak mungkin kita mau sholat ganti baju terus balik lagi karena kita cuma bertiga, Ustaz. Nah, akhirnya udah kamu niat sholat asar, gimana caranya kita berdiri tegap aja udah sholat, saya bilang itu di sini, bertayamum di kondisi tersebut gitu. Maksudnya kita nggak bisa keluar dari ruangan, harusnya kan cuci baju, ganti segala macam. Kita anggap tayamum dan niat sholatnya di sini, saya bilang. Dah, habis dari situ, habis asar, dalam kondisi kita berwudu semua nih, Ustadz. Sekarang kamu temenin saya untuk meruqyah ini. Jadi Ustadz, kami jerit semua surat yang saya mintakan. Saya kan taunya cuma Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 5 ini aja nih Ustadz. Yeah. Tapi 3 kali, setiap 3 kali udah nggak bisa nyembur, saya pakai air, saya lap ke seluruh badan gitu. Saya lap ke muka. Intinya tuh saya bantu untuk mengurangi. Tapi mendekati maghrib, ini nggak berhasil Mbak. Panggil keluarga sebenarnya. Panggil keluarga. Saya mau nanya nih kasus kenapa? Kok bisa usia 26 tahun terus seperti ini minum, ya kalau mau dilihat dari medis kan dia cuci darah, berarti dia minum minuman obat atau minuman berenergi biasanya. Atau dia kurang minum atau apa nih kondisi? Gak ada dok, dia hidup sehat, nggak merokok, kemudian makanan milih, kemudian tidak pernah minum minuman berenergi, dan dia kerja keker lagi ya? Keker, maksudnya olahraga dan itu sampai saya tanya pekerjaannya apa gitu, pekerjaannya itu karyawan BUMN. Nah, dari situ nih Ustaz. Oke, orang tuanya mana? Ada kejadian apa dalam 1, 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan terakhir? Kemarin itu ada perempuan yang menemuin ke rumah sekitar 2 minggu lalu. Terus perempuan itu minta dinikahin. Ditolak sama laki-laki ini. Secara tidak baik, nggak mau nikahin dia intinya. Ya Rob. Terus perempuan itu bilang gini, kamu nggak nikah dengan saya nggak apa-apa, tapi kamu nggak akan selamat hidupnya. Wah Ustaz, habis dari situ kita astagfirullahaladzim, kita sia-sia 4 jam, saya bilang gitu. Kan dari jam 2 Ustaz sampai jam 6. Berarti kayak disantet gitu ya? Iya Ustaz, jadi kayak dia mungkin ditusuk atau apa sih nggak tahu ya Ustaz ya. Entah dia ditusuk, entah dia apain. Karena dia tuh kayak, apa ya Ustaz, mungkin kalau saya bisa bicara sama dia tuh kayak mau ngomong, tolong saya gitu. Jadi dari wajah ekspresinya tuh, perawat pun bilang, dia nih kayak tersiksa ya dok. Iya tersiksa, wajahnya tuh wajah tersiksa. Nah dari situ saya minta keluarganya tolong, ibu kandungnya sama bapaknya masuk nggak tahan tapi katanya. Jadi adiknya yang di dalam. Jadi bapak ibunya nggak tahan karena darah itu kan ngocornya luar biasa. Dari sini juga? Dari situ juga, dari telinga aja Ustaz. Tapi ini juga mantur? Ini kalau ini nggak meleler. Ya Allah. Jadi yang paling mancur itu mulut dan hidung. Jadi ini tuh keluarnya tuh kayak kita orang pilek yang disembur gitu Ustaz. Sisi ya? Berarti mata juga sama? Matanya enggak, cuman kadang-kadang keluar dari sini Ustaz. Kalau lagi banyak banget keluar dari sini. Ini kayak pasiennya dokter Sagiran sama kayak gitu? Wah itu tapi akhirnya ya lomba dengan malaikat saya. Lomba malaikat itu lomba dengan jin ya saya Ustaz. Pada akhirnya di jam-jam tertentu saya menyerah habis Isya jam 8:30 saya bilang, ini saya shift cuma satu di sini doang nih, satu pasien doang. Saya butuh ke bangsa lain, saya izin keluar. Saya bilang gitu. Nah izin keluarnya saya ternyata kalah nih sayanya Ustadz hitungannya. Meninggal pasien. Ya Allah. Tapi sempet sih keluarga saya jelaskan, ini saya sudah nggak bisa ngomong medis lagi, saya bilang. Itu tadi saya balik sulit untuk menjelaskan. Saya nggak bisa ngomong medis lagi. Saya minta keluarga, ibunya baca 5 ini tadi, masukin di air, kita bantu masuk dari NGT, masuk dari kita wudukan ya Ustadz ya, wudukan dan mandikan. Saya bilang gitu. Karena apa? Ini udah, saya nggak tahu gimana cara ngobatinnya lagi, saya bilang gitu. Karena obat-obatan untuk menghentikan perdarahan itu tuh sudah maksimal sekali. Jadi harusnya disuntik terus. Semuanya? Sudah. Nelpon dokter DPJP, dokter spesialisnya juga, mau digimanain lagi ya Li? Iya saya juga bingung dok, saya bilang gitu. Masih tetap muncul?
Masih tetap ngucur Ustaz. Ya udah itu udah optimal, dosis optimal harian bahasanya. Ya udah mau nggak mau cairan sama itu ditanganin aja biar berhenti. Nah dari situ saya tahu ternyata tidak semua orang sama rambut hitam ya Ustaz ya. Hatinya sama baik gitu Ustaz. Kasihan habis dari itu orang tua saya jelasin. Cuman saya tidak bisa memastikan ini penyebabnya apa saya bilang. Tapi kami sudah mengoptimalkan. Sorry, berarti hampir semua dokter pernah menangani atau berhadapan langsung dengan penyakit-penyakit aneh seperti ini? Kalau pertanyaan Ustadz hampir semua dokter, saya tidak bisa berani jawab. Iya, nggak tahu juga ya. Tapi maksudnya pernah nggak sharing sama teman sejawat gitu? Nggak pernah sih Ustadz, karena kan kalau dokter banyaknya logika empiris. Ustadz. Datanya harus jelas. Sama kayak kejadian pasiennya Ustadz, tensi 280/140 Ustadz. Datang ke IGD jalan kaki Ustadz. Jalan kaki, coba bayangin Mas. 280 per 140 Ustaz. Jalan kaki. Itu mestinya normal. Orang normal ya. Orang normal tidak akan ada yang selamat. Nyampe IGD ditensi sama 5 alat, 3 dokter, 2 dokter, 3 perawat, sama Ustaz. Tensinya segitu. Sampai alat yang manual ini udah sampai 300, masih bunyi, gimana ini gitu. Oh, insyaallah. Dan selama 1 minggu tidak di bawah 200 Ustaz tensinya. Itu terus kenapa itu akhirnya? Ya itu, pasien tersebut menanyakan ke dokter spesialisnya, saya ini kenapa? Karena setelah selesai proses dia pulang kan mungkin orang tua paham nih. Loh, masih muda? Masih muda Ustaz. Ya Allah. Umur berapa tuh? 34 ya Ustaz. Enggak, 34 ding salah. Tuh 2, 3, 4. Iya 34. 30-an lah ya. Iya 34. Belum 35 tahun Ustaz. Perempuan? 34. Perempuan. Anak-anaknya gimana itu? Saya Ustaz itu. Yang ada di hadapan Ustaz. Oh itu Mbak? Iya. Wow. Tak kira pasien. Saya berasa kayak saya ini hidup yang kedua kalinya. Ya pasien Ustaz, saya kan pasien waktu itu. Tensi 300. Iya Ustaz. Mbak? Saya Ustaz. Mbak dokter. Iya, Oh berarti Mbak juga punya pengalaman unik ya? Itu tadi yang saya bilang, sebelum kejadian itu, saya tidak tahu apa-apa. Tapi setelah kejadian itu saya belajar ruqyah. Lebih banyak dan saya niatkan untuk membantu orang-orang. Allahu Akbar. Gitu, Barakallahu fiik. Masya Allah. Saya ini kalau nyampe rumah sakit, dok ada yang kondisinya udah terlalu lama, boleh minta tolong dilihat nggak? Ayo kita lihat. Saya raba nadinya, saya bacain doa. Saya cuma ngomong, ya Allah kalau memang dia ada hal yang berhubungan dengan metafisik atau yang kami tidak tahu dari medis, saya mohon bantu untuk melepaskan. Wah ini dokter muslimah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Tapi habis dari situ saya 1 tahun terkena dengan dokter yang mencabut nyawa Ustaz. Jadi di situ tapi saya belajar Ustaz. Saya belajar lagi Ustaz. Ustaz tahu nggak? Saya setiap ada kasus yang mau meninggal, namanya kan kalau di Islam kan sakaratul maut ya Ustaz. Yeah. Kalau di medis kan kondisi yang memang sudah end stage misalnya seperti itu. Itu nanti saya kasih tahu nih Ustaz. Ini dibantu ya. Dibantu apa dok? Kalau kata perawat. Emang ada tandanya orang mau meninggal? Ada Ustaz. Apa tuh? Hemodinamiknya tidak stabil yang pasti. Jadi mulai demam pasiennya. Atau pasien ini dari kondisi yang dia tidak sadar lama, tiba-tiba bangun Ustaz. Itu penanda Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Habis itu saya bilang, itu di ruangan mana saya akan datengin gitu. Karena apa bentar lagi nanti dia tidak sadar dan habis dari itu meninggal. Dan itu berulang kali sering terjadi Ustaz. Nggak sadarnya maksudnya koma? Nggak sadar yang mana nih? Yang awalnya. Yang tadi Mbak bilang ya? Nggak sadar awalnya koma. Terus tiba-tiba dia bangun. Kayak, kalau kayak gitu saya nyebutnya ini lagi disapa keluarganya, monggo silahkan berpamitan. Jangan ngomong macam-macam. Saya bilang gitu. Saya akan bilang ke keluarga gitu. Nah kalau penyakit yang lain yang dia nggak koma gimana? Ya kalau dia nggak koma, ya agak sedikit susah ngeliatnya Ustaz. Kalau yang dia nggak koma. Cuman kalau kayak gitu saya paling ngelihatnya dari hemodinamik, dari demam tadi. Demam, kemudian nanti tensinya mulai turun, nadinya meningkat, sampai dia mulai turun perlahan gitu. Nah ini unik lagi nih Ustaz. Kalau udah kayak gitu nih Ustaz. Misalnya nih, di EKG gambarnya masih bagus nih Ustaz. Saya tanya, ini nggak turun-turun nih. Kenapa nih? Tanya lagi sama keluarga. Ada yang ditunggu nggak?
Udah bayar hutang belum? Ada tanggung jawab lain nggak gitu? Nanti dibilang ini anaknya perjalanan sini. Oke, sudah di mana anaknya? Nah nanti Ustadz begitu memasuki wilayah rumah sakit atau sudah mendekati itu lurus dengan sendirinya Ustadz. Oh gitu. Dan itu mungkin udah sekian banyak Ustadz juga ya saya hadapin. Dan itu tugas saya di akhir adalah mentaklinkan semua orang Ustadz. Ditalkin. Iya ditalkinkan. Jadi Ini itu cerita paling horor deh, yang baru pernah saya dengar. Langsung dari dokter. Ngeri ya, itu justru kisah sakaratul maut itu lebih berat Ustadz. merinding daripada yang Betul. jin gitu. Betul Ustadz. Saya paling berat ngerasa selain kasus satu yang tadi adalah Ini serius aku deg-degan, Pak. iya Ustadz. Jadi tidak mudah kita mengedukasi mereka itu kan kadang-kadang Allah pasti begitu. Saya Ustadz sambil nge-RJP sekalipun la ilaha illallah sambil jerit-jerit saya Ustadz. Dan rata-rata pasien yang ditalkin mau ngucap nggak? Kan pasiennya seringnya nggak sadar Ustadz. Kalau udah pasien kondisi kayak gitu adalah pasien yang tidak sadar. Kadang ada yang setengah sadar, misalnya dari sadar tiba-tiba tidak sadar. Nah itu ada kayak gitu aja, ada. Jadi ditalkinkan itu kan orang sini seringnya Allah gitu kan ya Ustadz, atau astagfirullah gitu ya Ustadz ya. Saya kalau masih kondisinya bagus saya suruh syahadatkan dulu yuk. Baca, tidak ada suara lain selain suara syahadat dan la ilaha illallah. Jadi kalau mereka meleng dikit, saya yang jerit Ustadz sambil ngapa-ngapain, sambil bantu untuk ngurusin segala macem. Nanti perawatnya saya tegur, ingat. Jadi selalu kayak gitu sering. Mbak nyaksikan pertama kali orang sakaratul maut gimana? Ada sisi trauma nggak sih? Trauma tidak Ustadz, tapi pasti saya selalu menangis dan ngikut berdoa. Oh. Jadi yang saya ucapkan ke keluarga itu bukan, Bu ini sudah meninggal, bukan. Langsung saya bilang Al-Fatihah untuk nama keluarga ini siapa. Ini sudah Allah panggil. Gitu. Jadinya keluarga ya tetap histeris, tetap ya Ustadz. Tapi ya akan lebih menenangkan mereka biasanya. Atau nanti langsung setelah itu saya ajak baca untuk doa mayit. Laki-laki atau perempuan. Tapi ya itu tadi Ustadz. Nggak, itu lebih apa ya? Takutnya itu takut pada amal, maksudnya persiapan kita gitu ya, apa benar, yang sudah Ustadz, kita siapkan. yang saya takutkan itu. Apalagi kalau orang tua saya kan perantau Ustadz di sini. Orang tua saya di Palembang. Jadi setiap melihat orang tua yang meninggal, apalagi disayangi oleh anak-anaknya, atau pasangan suami istri yang cuma berdua, anak-anaknya nggak ada, saya langsung berdoa untuk orang tua saya terus. Ya Allah. Saya khawatir saya tidak bisa mendampingi orang tua saya Ustadz. Dan sejak saat itu juga saya selalu berdoa untuk diri saya, ya Allah panggil saya dengan tetap bisa mengucap taklin dan syahadat di akhir masa saya. Karena kita nggak pernah tahu Ustadz, ini agamanya bagus, nanti akhir hidupnya seperti apa. Iya benar. Dan itu tuh saya alami ya di rumah sakit tadi Ustadz. Jadi saya setiap ngelihat orang yang saya bantu talkin kan, itu saya selalu kayak gini, ya Allah orangnya sepertinya kayak berandalan, tapi ternyata bisa ya gitu, dia bertobat. Ustadz nggak ada temennya yang bener, saya lihat kita tuh kayak gini, ini apa mami atau apa gitu. Cewek? Ya perempuan. Iya mami ya. Iya mami lah Ustadz. Iya kayak sorry gitu. aku makin saking excited sekali nih. Ini pertama kali saya ikut podcast, pertama kali saya informasikan ya, mungkin di YouTube Ustadz doang nih. Jadi selama ini cuma teman-teman dekat saya doang nih Ustadz yang tahu. Dan sering, Li minta tolong, kenapa adiknya saya lagi kayak gini kondisinya, kamu bisa datang nggak Li gitu. Jadi maksudnya datang tuh untuk bisa dibantu untuk gimana nih kondisinya kayak gitu. Itu ya ada. Jadi padahal teman sendiri gitu ya Ustadz, tapi ya sudah kita bantu Mbak. Kayak gini coba Mbak kayak gini coba Mbak gitu. Itu Tadi kan yang kelihatan kayak mami tuh. Ada nggak yang kelihatan dia ahli agama tapi susah? Ada Ustadz. Ya Allah. Dan itu makanya saya jadi tahu tuh karena itu Ustadz. Gimana reaksinya ketika dituntun talqin itu? Keluarganya tidak membantu menuntun Ustadz. Itu yang membuat saya sedih. Jadi kalau ngelihatnya kok kayaknya agamis semua, kok kayaknya ini, tapi kok keluar dari jalurnya ya Ustadz ya. Jadi saya kalau sudah kayak gitu saya marahnya tuh dengan diri saya. Kenapa sih saya nggak bisa membantu nih pasien untuk sampai akhirnya bisa dibantu, dibimbing gitu. Itu yang jadi
Jadi saya tahu ya Ustadz, saya jadi punya cita-cita bukan cuma untuk dunia aja. Saya harus pengen tahu, saya pengen meninggal di mana, saya meninggal dalam kondisi apa gitu. Masya Allah. Yang kayak gitu Ustadz. Ya alhamdulillahnya jadi tahu jalurnya ya Ustadz. Bersyukur sih saya kejadian 2021 itu mengingatkan banyak hal pada saya jadinya. Yang 300, tensi 300 itu? Tensi 300 itu. Tensi 300 tidak sadar. Enggak, Mbak rasanya gimana waktu tensi 300? Enggak ada rasa apa-apa, Ustaz. Kayak mati rasa gitu? Enggak ada. Saya nggak ngeluhin apapun kecuali mencret, Ustaz. Jalan kaki. Coba dari Leduk, Ustaz. Ya, Leduk sampai 10 kilo dari Leduk rumah sakitnya itu kan. Rumah sakit tempat saya kerja, Ustaz. Oh. Disebut boleh nggak rumah sakit? Nggak boleh ya? Ya udah nggak usah. Jangan Ustaz. Nggak, barangkali ada yang pengen konsultasi ke dokter Lili itu. Bukan, tapi semua orang pasti bakalan tahu Ustaz, saya kan ada di rumah sakit mana. Cuma satu itu kan? Cuma satu itu. Saya satu klinik, satu rumah sakit, dan itu ya itu tadi ya. Tapi di rumah sakit yang Mbak praktek di situ memang agak horor-horor banget itu. Bukan agak Ustaz. Itu pernah satu ruangan, kok ya kesurupannya bareng 6-6-nya jalar. Satu pindah ke sini. Yang awalnya saya bisa itu bantu. pasien apa tenaga medisnya? Ustaz. Pasiennya. Dari 2, dok tolongin. Oke, kita tolong. Pas sudah panggil rohaniawan, nggak sanggup saya kalau 6 dalam satu waktu. Nggak, ini saya turut prihatin ya sama yang pegawai BUMN yang sudah almarhum itu. Ya. Muntah sampai kayak air mancur itu dimakanin apapun nggak bisa ya? Kan nggak bisa makan, Iya. Ustaz. Jadinya. Tapi bisa berdiri nggak dia? Kan sudah tidak sadar, Ustaz. Sudah koma. Oh, berarti koma. Iya, kondisinya. mendadak dari jam 2:30 itu tadi. Tadi udah didorong nih, Ustaz. Mau dicuci darah. Posisinya masih setengah duduk karena sesek. Tiba-tiba langsung. Itu bisa terjadi karena ain, bukan hanya soal sihir. Bisa Betul, karena Ustaz. memang dia kan orangnya ganteng gitu Ya, kan. benar, Ustaz. Tubuhnya kekar. Ain itu memang kalau udah kena itu bisa parah banget. Iya. Lebih parah dari sihir. Ya, Ustaz. Karena ain paling tinggi di antara Paling tinggi. Saya juga merasa kayaknya saya juga kena ain apa ya dulu. Saya bilang gitu, makanya bisa Mungkin. tensi segitu. Iya, Masya Allah. Saya akhirnya udah tahu, oh arti kata Masya Allah, Tabarakallah tuh itu gitu, Ustaz. Masalah kanker nih, berbicara soal ain ya, tadi kan kita berbicara soal Iya, ain. Kanker itu sampai sekarang itu sebenarnya udah ada obatnya belum sih? Obat yang paten gitu loh. Kalau obat sih kayaknya belum, atau mungkin saya bukan kompetensinya ya Ustadz ya, karena kan saya masih dokter umum. Itu kan ada dokter onkologi yang khusus menangani soal kanker, baik di bedah maupun yang urusan kanker itu Ustadz. Nah mungkin kalau obat ya secara paten jenis A, B, C itu tampaknya sejauh ini yang saya tahu belum ada yang obat A untuk kanker A gitu, belum. Oh, belum ada ya. Belum Berarti kan yang saya tahu kanker ya di kemoterapi gitu, kalau enggak Ya, kalau udah parah banget kan pasti dioperasi. dioperasi, betul Ustadz. Begitu. Ada kemungkinan nggak ya? Kemungkinan apa Kalau Ustadz? kami dari sisi terapis ruqyah kan belajar soal demonologi. Ya maksudnya tentang alam jin dengan landasan-landasan Quran dan Sunnah gitu kan. Ya. Kanker ini disebut di suatu kitab namanya Qawaidul Ruqyah Syariah. Itu menarik banget. Karena Rasulullah pernah bersabda begini tentang taun. Taun itu kan wabah yang mirip-mirip kanker. Cuma dia benjolnya itu di seluruh tubuh. Oh, oke. Dari dalam keluar itu kayak lipoma. Oh, kayak lipom. Mm-mm. Tapi seluruh Tapi dia tubuh. kosong ya. Dari dalamnya itu kosong, terus melepuh, terus menggembung gitu loh. Oh. Nah, saya Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan ada taun yang menular, ada taun yang nggak menular. Yang menular yang di zaman Nabi, yang nggak menular itu sarton. Sarton itu kanker. Oh, baru dengar nih Ustaz saya. Yaitu pendapat dari ulama ya. Iya. Dari yang saya ketahui dari kitab itu. Lah kalau dari medis sendiri? Kalau cancer itu kan sebenarnya dia genetik lebih besarnya karena seringnya diturunkan dari sel, Ustaz. Jadi memang sel dan DNA-nya itu ya sudah ada kandungan kankernya. Tapi kan bisa terpicu namanya Ustaz. Terpicu itu bisa dari lifestyle sehari-hari, bisa dari kebiasaan dia makan ataupun radiasi.
Nah, radiasi itu sangat mungkin bisa terjadi sel kanker. Nah, tinggal sel ini akan teraktifkan di mana, begitu Ustadz. Jadi, misalkan dia menyerang paru-paru, ya nanti terjadi kanker pada paru-paru seperti itu. Kalau hal yang lain, ya dari kebiasaan hidup itu prosentasenya sangat kecil. Jadi kalau tidak ada sel, kecuali ada mutasi dari gen. Itu Ustadz. Kalau mutasi dari gen berarti perubahan dari gennya itu sendiri. Nah kalau perubahan dari gen itu sendiri ya bisa terjadi karena lingkungan. Mungkin ya zaman sekarang kan radiasi itu handphone kan inian banget ya Ustadz ya. Radiasi handphone. Tapi itu harus diteliti lagi Ustadz. Dan penelitian pada tahapan manusia itu adalah penelitian tahapan tertinggi ya Ustadz. Jadinya tidak mudah akan dilihat bertahap begitu Ustadz kira-kira. Ada pengalaman Mbak soal kanker? Mungkin awalnya belum terdeteksi kanker ya Ustadz. Dan itu sempat ya ini sendiri ya Ustadz ya. Maksudnya terjadi pada orang terdekatnya saya juga gitu. Maksudnya ketika sakit kok saya curiga itu, akhirnya saya minta tolong untuk karena lawan jenis ya Ustadz. Teman saya kan sahabat saya perempuan. Saya kok ngelihatnya minta tolong diliatin kok kayaknya kondisinya seperti ini gitu. Pas sambil jenguk nih kita. Waduh, saya bilang, kok kayaknya mendingan lebih baik diruqyah aja waktu itu. Kenapa Mbak berpikiran sampai situ waktu itu? Nggak tahu ya Ustadz. Ya itu tadi intuisi feeling kan Ustadz. Ya, feeling. Intuisi kayak kata Ustadz tadi. Firasat. Iya, jadi kalau ngeliat kok kayaknya ini nggak urusan medis aja ya gitu. Jadi medisnya dia memang akhirnya dia sampai dicari penyebabnya apa, di mana. Tapi itu udah ke seluruh tubuh Ustadz. Jadi awal sumbernya belum diketahui gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya minta untuk diruqyah. Nah akhirnya karena almarhum ini juga orang baik Ustadz dan udah meninggal? Udah meninggal Ustadz. Ya Allah akhirnya meninggal. Iya Ustadz. Ya, itu tahun terberat iya. Tapi memang pada saat itu diruqyah pun sampai yang ya responnya bener-bener sampai dia ngomong, Li beneran responnya Li kayak gini. Saya sampai diceritain itu saya yang ikut merinding Ustadz. Apa itu responnya? Reaksi ya, gitu? Reaksinya hebat Ustadz. Bahkan jinnya itu menyukai karena almarhum itu ahli ibadah Ustadz. Laki-laki. Jadi ahli ibadah dan jinnya itu malah menempeli kemana-mana itu Ustadz. Jadi saya sampai yang kayak gitu ya saya bilang. Wah bentar ini bisa jadi subhat ini. Dia ahli ibadah terus malah ditempel jin. Iya jadi jinnya pada saat itu pada saat diruqyah itu menjawabnya seperti itu. Berarti ditanyain ya? Ditanyain. Wah. Ditanyain sebenarnya nggak usah itu. Bahaya soalnya ketika jin ngomong kemudian dipercayai ini kan jadi dia bakal menyebarkan subhat luar biasa nih. Iya. Masa gara-gara ibadah jin malah iya, tapi itu kan tidak keluar ya Ustadz, maksudnya di antara kita aja, tapi jangan ngomong-ngomong ya saya tahu batasannya gitu kan ya Ustadz, gitu. Ya udah enggak apa-apa, tapi tetap jangan menganggap kalau kita beribadah malah tetap juga ditempelin jin kayak gitu kan ya Ustadz. Karena mungkin banyak kebaikan yang dia lakukan, yang almarhum lakukan, sehingga ya kan jin ada yang suka dengan dia yang melakukan keburukan gitu ya Ustadz ya. Malah bisa jadi sebaliknya, dia dendam, kemudian dia pura-pura merasa suka sama orang itu. Gitu. Bisa jadi juga Ustadz. Nah itu wallahu alam ya. Saya juga akhirnya saya ngomong sama... kansernya apa sih? Kansernya waktu itu sudah metas Ustadz. Jadi sumbernya itu tuh mungkin di paru-paru. Mungkin masih dimungkinkan karena belum sampai tuntas sudah meninggal. Gitu. Pengobatan sampai tahap manapun sudah dilakukan. Gitu. Secara psikologis gak tergali? Psikologis enggak ada Ustadz, bener-bener clear. Clear, secara psikologis clear. Gitu. Jadi ya memang agak istimewa ya Ustadz ya. Gitu ceritanya. Yang meninggal orang Purwokerto? Bukan. Istrinya yang orang Purwokerto, suaminya bukan orang Purwokerto. Karena ini dua Ustadz, saya kehilangan, maksudnya orang terdekat saya Ustadz ya. Satu itu di awal tahun kira-kira. Jadi beliau tuh terdiagnosa kanker itu November atau Desember tahun lalu, kemudian meninggalnya habis Lebaran, bulan Mei ya atau bulan April lah. Habis tahun Lebaran 2024, April. Ya. Tahun ini? Tahun 2024. Tahun 2024 ya. Nah itu satu lagi adalah. Sekarang udah 2025 ya? Iya adiknya sahabat saya Ustadz. Jadi pagi saya tuh men-screening masih aman. Ini aman Mbak, saya bilang gitu. Masuk mendadak pagi Rabu, saya ingat banget itu kejadiannya. Saya jaga Rabu itu malam.
Ya Allah. Kamis pagi saya lihat aman Mbak, clear. Saya bilang gitu. Oh berarti nggak apa-apa Li? Iya nggak apa-apa. Jadi itu kan dari Kamis pagi tiba-tiba dikabarin menurun. Kamis siang penurunan kesadaran. Terus kami mendadak langsung ke sana lagi. Terus saya pas nyampe sana baru masuk ruangan Ustadz. Kok kayak gini? Ya buram gitu ya Ustadz ya. Apanya? Saya masuk ke ruangan periksa yang pasien itu lagi dirawat. Kok buram? Nah. Yang buram wajah pasiennya Pak? Wajah Kondisi pasiennya ruangan? dan kondisi ruangannya. Kayak mata kita ketempelan sesuatu ya? Iya, kayak apa ya, berawan gimana ya Ustadz ya? Kayak gitu deh pokoknya. Iya. Nah, Kayak ada ketepnya. Tahu ketep nggak? iya tahu nggak kotoran mata Ustadz, kotoran mata. Jadi itu terus saya diem aja tapi saya mendekat, saya coba ngeraba kakinya. Nah, itu setelah sekian lama saya nggak pernah sendawa, tiba-tiba saya sendawa hebat Ustadz. Kayak mau muntah, tapi saya tahan. Gitu terus. Wow. Enggak. Karena di depan ibu bapaknya, dan ibu bapaknya yang belum paham tentang kasusnya saya. Hanya teman dekat sahabat-sahabat saya tadi yang tahu. Terus begitu saya keluar Ustadz saya muntah. Apa yang keluar? Yang makanan gitu aja Ustadz. Tak kira keluar paku. Saya sih pengennya keluar duit Ustadz. Ustadz pengennya keluar paku ya. Keluar duit kan Keluar lumayan ya Ustadz. Jadi muntah duit mulu. Muntah duit mulu gitu Ustadz. Ustadz tuh keluarnya liur sama muntah biasa mulu Ustadz. Sekali-sekali bilang muntahnya duit gitu ya Ustadz. Receh-receh deh nggak apa-apa gitu. Receh 100.000 maksudnya Ustadz. Terus akhirnya nggak ada? Udah akhirnya dinaikkan ke ICU waktu itu, masukin ICU. Yaitu karena kondisinya, karena khas Ustadz. Saya memperhatikan, jadi karena mungkin keseringan ya Ustadz, itu kumatnya di jam-jam asar menuju maghrib atau tengah malam dini hari. Oh. Nih pasien yang adiknya teman saya itu tuh akhirnya saya konfirmasi Mbak, amatin deh dari hari pertama kali kejadian kan dini hari. Terus dini hari pas ada saya itu aman, pagi saya lihat aman, saya bilang gitu. Terus kok ini ketemunya siang, Kamis itu siang, terus malamnya juga ini lagi Ustadz. Sampai ngirim video, kita kan nggak tidur ya Ustadz. Akhirnya dirujuk karena kondisinya sudah tidak memungkinkan ditangani di rumah sakit kami. Akhirnya dirujuk pun juga sama di jam-jam tertentu tadi. Nah si jin kan akal ya Ustadz ya. Kayak kata Ustadz kan jinnya nakal. Karena kita tahu, manusia tahu nih, dia diganggu jam segitu. Saya bilang pasang murotal. Di jam segitu ibu sama istrinya harus dampingin. Jadi ada penguatan nih Ustadz di jam tertentu tadi. Oh adiknya laki? Adiknya laki-laki Ustadz. Jadi istrinya sama ininya mendampingi. Sambil saya menganalisa itu tadi Ustadz. Ada inian keluarga atau tidak. Terus ada perseteruan atau selisih dengan rekan kerja atau tidak. Ternyata kayaknya curiga ada gitu kan. Ya udah kalau ada istrinya berpamitan dan meminta maaf. Intinya kayak gitulah Ustadz. Maksudnya hubungan hablum minannasnya dituntaskan dulu kayak gitu. Oh Masya Allah. Jadi keren sih ya. Masya Allah analisanya tuh kayak memang harus sampai segitunya kan? Iya benar. Ya karena podcast Ustadz juga saya menerapkan ilmunya Ustadz. Jadi teruslah menjadi amal jariah Ustadz. Amin. Semoga banyak yang bukan cuma menonton tapi juga mengamalkannya. Gitu. Ya udah saya bilang, ya udah Mbak, sekarang Ibu sholat baca lagi-lagi saya pakai air doa dari Ibu tadi Ustadz. Udah wudunya juga gitu, saya coba kali aja ain gitu ya Ustadz ya. Coba tetap sebet sadar, terus keluarga bahagia. Habis dari itu saya langsung kayak gini, sadar Mbak? Iya bisa ngobrol. Langsung hati saya, aduh ini nanti atau kapan gitu ya Ustadz. Jadi, emang lama ya? Jarak dari misal dia nggak sadar, kemudian sadar ke meninggal itu biasanya berapa lama? Nggak nyampe 24 jam Ustadz. Oh gitu ya? Paling lama itu saya pernah menemani yang seperti itu tuh ya 6 jam tuh paling lama. 6 jam tuh maksudnya dia dari sadar menjadi tidak sadar lagi atau langsung meninggal. Jadi itu nggak lama, paling dia sadar tuh 1 jam 2 jam tuh udah paling bagus Ustaz. Ada yang cuma 30 menit berpamitannya. Berpamitan ngomong langsung gitu? Ya ngobrol maksudnya, ya siapa sih Ustaz? Hangat orang, gitu ya? Hangat kondisinya. Jadi kondisi tidak sadar, tiba-tiba dia sadar, semua orang akan bilang, wih mau sembuh gitu ya. Gitu, terus malam itu saya dikabarin, nah nih saya bilang, saya mau ngomong sama beliaunya gimana gitu, sampai akhirnya saya malam itu nggak tidur karena saya mau jaga malam juga kan. Terus ditelepon beneran Ustaz jam 2 malam.
Saya ngomong, Mbak, saya sudah curiga sebenarnya, tapi saya nggak berani ngomong, Mbak. Saya bilang gitu, karena satu, dia serangan selalu di jam dini hari, malam atau sore itu tadi. Dua, dia bilang dia berpamitan dari jam 8, bukan berpamitan, sadar ya Ustaz, jam 8 sampai jam 10. Ketika dari jam 8 sampai jam 10 yang beliau lakukan apa? Ya ngobrol sama keluarganya, sama ibunya, sama istrinya. Kayak pamitan ke anak-anak gitu. Iya. Ya Allah. Tuh, yang begitu Ustaz. Jadi memang jadi mama saya kan ini Ustaz, membantu memandikan jenazah. Mama saya kalau di Palembang. Itu selalu ngingetin saya, memang tanda-tanda kematian itu salah satunya itu Mbak gitu. Jadi kayak apa yang dilakukan oleh calon mayit lah ya, bahasa mama saya itu calon mayit itu ya akan terpancar gitu. Akan terpancar misalkan dia kebiasaannya itu akan menjadi berubah. Terus dia akan sempat berpamitan. Kemudian kebiasaan berubah tuh gimana? Lebih baik. Ada yang jadi lebih baik, ada yang jadi lebih buruk Ustaz. Oh gitu? Iya. Kan tidak ya pernah Allah. Kita tahu Ustaz yang seperti itu. Terus. Lanjut. Ini buat pengingat saya. Iya, saya tuh selalu. Dan semuanya. Iya, insya Allah. Iya. Semoga kita selalu saling mengingatkan ya Ustaz. Biar bisa istiqomah gitu. Ya benar Ustaz. Karena kalau misalnya kita mulai melenceng, ada pengingat lagi Ustaz. Kematian itu yang paling berat. Karena untuk kembali lagi hidup itu menjadi kesempatan kedua Ustaz. Kan nggak mungkin kan orang bisa hidup lagi kan ya Ustaz? Iya. Nah udah terus ya akhirnya. Bentar. Kebiasaan apa tadi? Kebiasaannya yang berubah tadi Ustaz. Selain kebiasaan, tadi belum selesai. Tadi apa ya? Kata Ibu, kebiasaan yang berubah. Terus? Kemudian nanti ada tanda-tanda yang dilakukan, misalkan dia jadi ingin melunasi hutangnya, kayak gitu Ustaz. Jadi kayak dia mau menuntaskan, ini yang baik ya Ustaz ya, yang kami pelajari gitu. Ya nanti dia mau melunasi utangnya, kemudian dia nanti mau menggenapkan semua aktivitasnya itu terselesaikan tanggung jawabnya. Jadi kayak mau pamit itu tuh dengan kondisi yang sudah, kalau yang tidak sadar Ustadz, dia akan ngomong Ustadz, misalkan aku punya hutang sama si A, jadi dia sadar dengan hutangnya atau sadar dengan ini asuransi ini ada ini kayak gitu Ustadz. Kayak firasat ya? Iya, dan itu terjadi juga sama saya Ustadz. Kapan? Di 2021 itu Ustaz. Yang katanya kena. Betul. Apa tadi? Tiba-tiba saya nggak sadar. Nah sebelum saya tidak sadar, saya berpamitan di WA keluarga. Saya menyimpan uang ini. Kemudian saya punya asuransi ini, saya punya hutang ini. Misalkan ada arisan ini dibayar ke sini kayak gitu-gitu. Dan itu saya kirim di keluarga, saya menyampaikan karena saya tinggal di sendirian kan Ustaz di sini. Saya masih single. Jadi orang tua saya di Palembang. Keluarga saya juga di Palembang, jauh semua Ustadz. Jadi begitu saya kayak gitu, dan saya bahkan menyampaikan kalau saya mau meninggal jangan di sini ya, saya dibawa ke Palembang aja. Dan abis dari situ bener Ustadz, saya nggak sadar. Nah ternyata setelah saya pelajarin, oh memang betul ada kondisi seperti itu. Dan saya tidak sadar itu sekitar 2-3 jam apa 4 jam gitu Ustadz. Dari jam 8 sampai koma jam 11. Berarti? Saya koma. Ya Allah. Nah saat koma itu Ustadz, ini pengalaman spiritual saya Ustadz ya. Yang terdengar itu hanya 2 Ustadz. Nama kita dipanggil dan asma Allah. Asma Allah apa yang? Apapun Ustadz. Jadi misalnya dia nyebut Allah atau istighfar gitu. Oh maksudnya ketika. Iya jadi kan mungkin orang pasti akan ada ngobrol ada apa gitu, nggak kedengar Ustadz, yang terdengar hanya itu tadi. Dari omongan orang sekitar. Dari omongan, ya kan kita tidak sadar nih Ustadz. Nah orang-orang kan pasti pasti banyak ngobrol ya Ustadz ya. Tapi kan kita nggak dengar apa-apa. Cuman dipanggil nama kita. Misalnya kan saya dipanggil, ada yang manggil saya Dokli lah, ada yang manggil saya dokter lah, ada yang manggil macam-macam ya Ustadz, Mbak. Karena orang tua saya masih teleponan ya Ustadz tadi ya. Kondisinya saya lagi video call Ustadz, nggak sadar. Gitu. Dan sakaratul maut tadi apa jadi Ustadz? Saya bilang sakit kan Ustadz kalau dalam cerita. Memang itu betul-betul sakit Ustaz. Dan rasanya memang ditarik dari ujung kaki. Oh, Mbak ngerasain itu? Iya Ustaz, kan saya nggak sadar, saya kan bilang. Kan itu koma, nggak mati. Ini masih hidup. Itu juga saya bingung ya, kok bisa ya? Nah, makanya itu. Ya itu saya juga nggak ngerti Ustaz. Tapi itu sakitnya memang dari ujung kaki Ustaz. Sakitnya kayak apa waktu koma itu? Sebelum koma Ustaz. Apa tuh? Enggak, saya. Ya itu, nyambung dari yang saya tensi hampir 300 tadi Ustaz. Anda rasa waktu di kayak waktu ditarik itu rasa sakit hebat Ustaz.
sakit yang mendadak tiba-tiba kayak ditarik gitu Ustaz. Kayak disilet-silet. Gimana ya Ustaz, nggak bisa gambarin ya. Sakit hebat Ustaz. Saya tuh posisinya sampai minta semua obat sakit, pereda sakit itu tidak mengobati rasa sakit Ustaz. Sampai tulang-tulang rasanya. Sampai ke tulang-tulang. Ya, dari ujung kaki tuh saya sudah ngerasain. Saya telepon perawat minta tolong dibawain obat ini. Dan begitu nyampe perut sampai dada itu rasanya sesek hebat Ustaz. Gak bisa nafas rasanya. Di sini tuh kayak nyangkut dan haus Ustaz. Itu mama saya langsung ngomong, memang tanda-tanda orang sakarat itu haus. Mama saya lagi-lagi mengingatkan saya. Haus banget Ustaz. Saya ngomong, haus air gitu. Nah sudah gak ada suara, sampai akhirnya dibantu oleh salah satu mahasiswa, waktu itu masih jadi mahasiswa perawat dari salah satu universitas, yang ngajakin baca doa dulu sebelum meneguk 3 tegukan air putih itu. Habis dari situ saya gak sadar. Bener-bener gak sadar. Ya jadi kayak masih di sini gitu. Mbak nggak lihat sosok apa gitu? Enggak lihat sosok apapun Ustaz. Dia nggak sadar beberapa jam, tapi ya waktu itu karena kebingungan ya Ustaz, medisnya nggak bisa dengan dicek apapun. Bener-bener koma yang kalau bahasa kesadaran itu tuh GCS-nya saya tuh antara 4 gitu Ustaz. Jadi kalau kita penuh nih ngobrol, itu GCS kita 15 Ustaz. Full. Kita ngantuk itu turun Ustaz jadi 14-13an lah. Nah, GCS paling rendah tuh 3 Ustaz. GCS 4. GCS paling rendah tuh 3. Saya GCS-nya 4 Ustaz. Bentar lagi ya? Bentar lagi Ustaz. Jadi dibujuk-bujuk sampai di sini, kan ini dibujuk paling sakit nih Ustaz. Saya tuh nggak bergeming. Diambil darah seluruh tubuh saya juga nggak keluar. Ngukur GCS pakai apa sih, Dok? GCS itu Glasgow Coma Scale. Ada 3 penilaiannya. E itu mata, M itu motorik, V itu verbal. Jadi kalau E itu matanya, kita nih buka sempurna ini, itu 4. Tapi kalau kita tidur, harus dibangunkan dulu, itu 3. Jadi kayak liar dibangunkan gitu, dia baru melek gitu ya Ustadz ya. Kecuali kalau misalnya ada yang datang, kita melek duluan, itu masih tetap 4. Nah, nanti 3 itu tadi dibangunkan, 2 itu harus dirangsang Ustadz. Entah dicubit, entah diapain gitu. Kalau 1 dia tetap tidak membuka mata, itu mata. Nanti kalau motorik itu nilainya 6. Nah ini agak sedikit sulit karena dia bisa bergerak aktif gini 6. Tapi nanti kalau 5 dia bergerak hanya tertentu saja kayak gitu. Kesurupan gimana tuh? Lah orang GCS kesurupan kan nggak ada yang nggak sadar Ustaz. Kesurupan kan sadar terus Ustaz. Ada yang nggak sadar full. Oh ada ya Ustaz ya? Saya berarti belum menemukan itu Ustaz. Ada. Saya kesurupannya seringnya yang sadar terus Ustaz, yang sadar terus. Ya, ambang sadar kan, dia ambang sadar kalau kesurupan itu. Karena iya. Ada sosok lain yang nempel. Dia nggak bisa mengendalikan. Iya benar. Tapi itu yang membuat saya belajar kesurupan sama ini gangguan mental juga 10 tahun lalu kayaknya, 2014. Apa tuh? Jadi saya kerja di pabrik Ustaz. Jadi banyak nih Ustaz ya. Iya ini jadi kemana-mana ya, sorry. GCS belum selesai ya? Iya GCS belum selesai. Tadi pokoknya GCS itu 6 itu Ustaz, sampai terakhir dia nggak bisa ngerakin sama sekali. Oh iya, yang motorik gitu ya? Motorik. Nanti verbal. Verbal kita ngomong panjang kayak gini, itu nilainya maksimal 5. Nanti ada patah-patah kata, sampai juga 1 gitu Ustaz. Jadi nilai itu 1 namanya EMV gitu. Detail. Menarik. Nanti detailnya bisa panjang Ustaz, jadi lebih baik saya singkat. Harus kuliah kedokteran dulu. Bisa sekarang mah kuliah kedokteran ada di YouTube, ada di ini udah banyak Ustaz gitu kira-kira. Nah kalau yang tadi sih Mbak GCS-nya 4? 4. Dia apa-apain nggak bisa? Nggak bisa. Diambil darah nggak bisa. Diambil darah nggak bisa? Nggak bisa Ustaz. Kenapa itu? Nggak tahu Ustaz, semua jari, semua tangan, kaki, semua tuh nggak ada yang bisa. Sampai akhirnya salah satu perawat yang kayaknya ini perawat juga paham nih Ustaz. Karena beliau ngerti saya ini ada sesuatu gitu kan ya. Terus habis dari situ beliau sholawat, terus istighfar terus pamit. Kayak pamit ke badan saya butuh ngambil darah nih, saya cuma mau minta darah, nggak minta yang lain. Baru bisa Ustaz. Tapi habis dari situ di sini, padahal ngambil darah tuh kan nggak wajar ya Ustaz di sini. Ini tuh di sini sampai biru saya Ustaz, 2 minggu. Jadi dia ngambil darah di sini, yang kasarannya nusuk aja terserah dia dapat enggak gitu ya, udah kelihatan ada, padahal semuanya terlihat ada gitu Ustaz, tapi nggak bisa diambil. Oh, Insya Allah. Gitu dulu. Nah ya
Tapi ya saya bersyukur dan alhamdulillahnya setelah kejadian itulah yang membuat saya jadi belajar banyak hal. Belajar tahu mentaklinkan, belajar tahu tentang kematian dan hidup itu seperti apa. Intinya tauhidnya jadi lebih kuat. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ini penting. Insya Karena Allah. kejadian gaib atau pengalaman spiritual itu nggak akan pernah bisa dijabarkan hanya dengan penjabaran normatif, itu susah. Tuh, itu ya memang itu pelajaran hidup. Betul, Ustaz. Mau nggak mau orang yang tahu dan paham yang harus ngerasain. Tahu, paham kalau orang lain melihat secara langsung, Ustaz. Jadi kalau orang yang tidak melihat secara langsung berbicara, berarti kan Ya skeptis akhirnya. Iya, betul. Itu halu itu. Iya bener, Ustaz. Saya sering sampai dibilangin kayak gitu. Halu aja kali ya, kata dia. Padahal dia nggak ngelihat secara langsung, tapi kan dia ngomong kayak gitu kan. Ya coba gimana sudut pandang kedokteran menjelaskan kenapa nggak bisa masuk. Awalnya itu tadi, Ustaz. Ya nggak cuma itu, maksudnya yang darah muncar seperti itu kan. Kalau medis kan agak sedikit sulit ya, Ustaz, kalau jelasin seperti itu. Lah saya datang dengan tensi segitu kan saya diare, Ustaz. Diare 5 kali, nggak lemas? Enggak. Jalan 10 km. Itu diantar kan, diantar. Jadi saya sudah ngorder online 2 kali, terus tapi kok setiap online datang saya ke toilet. Udah nggak jadi. Akhirnya saya minta tolong sama mahasiswa. Sekarang udah lulus jadi dokter sakingnya, Ustaz. Ya tolong, saya bilang anterin saya ke rumah sakit. Ya dia berpikir mungkin saya minta dianterin ke rumah sakit tempat saya kerja gitu. Pas nyampe rumah sakit dia shock. Aduh, kalau tensi segini saya harusnya bawa ke Margono aja gitu kan. Jadinya pelayanannya kan lebih optimal gitu, lebih besar rumah sakitnya gitu. Terus ya gimana? Coba saya tanya, dokter diam, enggak panggilan ganda, enggak ada kelemahan, enggak ada. Sakingnya kan namanya dia mahasiswa kedokteran ya, Ustaz. Tahu bakalan terjadi apa. Jadi semua tuh dia periksa ke saya. Nah, enggak ada. Udah sekarang enggak usah banyak mikir, diam aja. Saya disuruh diam. Nah, itu diare 5 kali dari jam 2 ke jam 2 lah kayaknya. Saya dibawa ke rumah sakit itu habis maghrib. Berarti ya sekitaran 4 jaman ya, Ustaz ya, 4-5 jaman gitu. Nyampe sana tensi saya malah tinggi. Nah, selama di rawat inap sebenarnya udah reda nih diare saya. 24 jam reda, diizinkan pulang, ternyata saya bukan pulang, masuk ICU. Itu awal mulanya. Makanya kadang-kadang dikira orang halu kan saya, Ustaz. Lah, sorry. Mungkin nggak sih orang dalam kondisi dehidrasi tapi tensinya tinggi? Kayaknya saya sejauh belajar itu tensinya rendah, Ustaz. Pasti rendah ya? Iya. Karena dia hipotensi, Ustaz. Jadi cairannya kan berkurang, Ustaz. Dan Mbak malah tinggi. Meloncat, Ustaz. Nggak tahu saya loncatnya kemana itu, Ustaz. Jadi benar-benar tinggi banget. Dan harusnya kan juga ada lemas, ada elektrolit. Itu harus dicek kan, Ustaz? Kalau orang dehidrasi, normal, Ustaz. Kolesterol dicek normal, CT scan dicek normal. Bukti-buktinya ada semua ya? Ada bukti. Dan itu tertuang di rekam medisnya rumah sakit saya, Ustaz. Nah, saya percaya Mbak dokter kok. Kalau Mbak orang awam lah mungkin saya akan ngulik. Dan itu yang membuat saya yang, hah? Gitu kan. Ya, tapi Masya Allah saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kejadian itu sih, Ustaz. Jadi titik balik hidup ya kalau kata orang ya, Ustaz. Yang tadinya mungkin kita ambisius, keinginannya ini kayak gitu. Jadi enggak, sekarang tuh lebih legowo. Oh, nerima takdir seperti ini. Oh ya, berarti ada sesuatu di balik itu gitu. Masya Allah. Ingat pengalaman kayak sakaratul maut itu sih ya. Betul, Ustaz. Jadi gimana yang asli gitu ya. Iya benar, Ustaz. Ih, katanya sakaratul maut, berarti apa saya kemarin tuh kayak sakaratul maut gitu, Ustaz. Jadi mikirnya kayak gitu aja sih, Ustaz. Dan menolong orang tuh jadi kayak yang prinsipnya, jadi saya memang dari dulu tuh punya prinsip, Ustaz. Tolonglah keluargamu seperti orang lain, tolonglah orang lain seperti keluargamu. Karena apa? Kadang-kadang kan kita nolong keluarga sendiri takut nih, oh nanti obat ini efek sampingnya enggak. Saya tutup mata, ini bukan keluarga saya, yang penting adalah pasien saya harus sembuh. Oh ya, mantap ya. Gitu. Itu rata-rata orang terapis apapun ya kayaknya. Kalau nangani keluarga tuh kayak gimana? Nggak berhasil, Ustaz. Tapi kalau keluarga saya, insya Allah saya selalu ngomong, kamu mau berobat kemana sini? Saya tanya dulu. Dengan kondisi kayak gitu, terus dibilangin, ih iya Mbak, malah habis berobat sama Mbak, obat yang Mbak malah lebih sembuh. Jadi saya pakainya itu hati, Ustaz memang, tapi saya pakai logika juga. Nah, tapi saya kalau menolong orang lain, saya harus anggap keluarga. Karena apa? Biar optimal kita mengobatinya. Menganggap dia keluarga, pengennya apa? Kalau keluarga kita sembuh dong, targetnya.
gitu. Empatinya lebih tinggi ya. Iya. Jadi itu yang saya ajarin ke mahasiswa saya juga. Moga-moga semua dokter kayak Mbak. Amin, amin ya Allah, amin. Semoga menjadi amal jariah tentunya Amin. Ustadz. Kalau ngingetin orang kalian harus kayak gini gitu. Sorry nih, ini agak sensitif ya. Boleh, Saya Ustadz. dengar di sebuah podcast. Iya. Ada isu bahwa tenaga medis di Indonesia itu kadang-kadang cepat menyerah gitu kalau proses untuk menegakkan diagnosa, sehingga apa-apa langsung dikaitkannya sama goib atau menyarankan ke alternatif. Sehingga ada sebuah ide kenapa nggak ganti-ganti dokter. Maksudnya ganti-ganti itu kalau misalnya sama dokter A nggak berhasil nih, nggak ketemu penyakitnya, kenapa nggak ke dokter B gitu. Oke. Paham maksudnya ya? Paham. Karena akhirnya ada beberapa orang-orang yang memang dia sakit medis tuh. Tapi ketika nggak ketemu nih penyakitnya di suatu rumah sakit atau di dokter yang A yang nangani dia, karena disarankan ke alternatif, dia datangnya ke dukun. Akhirnya dikerjain malah meninggal. Oke. Mungkin itu kalau saya Ustadz dapat pertanyaan kayak Ustadz, saya analisa dulu nih Ustadz. Analisa secara luas nih. Satu, ini pasiennya udah di tahapan mana nih Ustadz? Ketika dia datang ke dokter, kalau masih tahapan awal, berarti kan butuh pengobatan yang lebih jangka waktu tertentu nih Ustadz. Iya. Untuk mulai dari negakin diagnosis, mungkin tipe dokter yang halus nih Ustadz, ngasih terapinya bertahap gitu. Nah, ketika bertahap, tuntas kan berarti selesai nih Ustadz. Tapi kan bisa jadi juga nih Ustadz, ceritanya kan kalau misalnya memang kok nggak tuntas-tuntas, pasien ini kan kadang capek Ustadz ya. Iya sih. Iya benar-benar. Nggak tuntas-tuntas sih saya dengan dokter itu gitu. Ya udah deh. Duitnya keluar terus gitu Iya. kan. Kan gratis Ustadz Iya, dari iya, pemerintah lah ya Ustadz ya. Nah, terus Kan bayar deh. yang Iya, berbayar itu sebenarnya fasilitasnya sama loh Ustadz harusnya. Nah, jadi dia cari dokter lain Ustadz. Nah, kalau di dalam medis ini boleh sebenarnya Ustadz. Namanya second opinion. Tapi second opinion itu sebaiknya sebelum mendapatkan terapi. Oh gitu. Sebaiknya. Supaya apa? Dia tahu nih, oh dari dokter A ternyata terdiagnosa A. Dari dokter B terdiagnosa B. Ini kasus biasanya terjadi pada kasus-kasus yang berat, Ustadz. Kasus-kasus misalnya didiagnosa cancer. Orang kan nggak mau nerima ya Ustadz. Atau didiagnosa sakit apalagi ya Ustadz yang biasanya kadang-kadang suruh ke alternatif ya cancer ya seringnya Ustadz. Apa Ustadz yang sering ke alternatif? Ya kalau ke alternatif justru malah nggak ketemu diagnosanya apa. Oh gitu. Ya mungkin lah kalau misalnya tidak ketemu diagnosa ke dokter B juga sama gitu ya Ustadz. Nah bukan menyerah sebenarnya Ustadz. Tapi kok secara medis ini tuh udah dicari pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan penunjang. Anamnesis itu kan kebentuk ya, untuk Ustadz juga pasti butuhnya anamnesis juga kan. Tapi pemeriksaan fisik kan kita secara medis ada pelajarannya Ustadz. Nanti pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan pasti gitu Ustadz, bisa dilihat gitu. Itu nggak ada semua, nah dari mana pertanyaannya? Nah kalau sekarang sih eranya sudah zaman paham tentang mental illness ya Ustadz. Iya. Lebih baik nih, zaman sekarang udah lebih baik. Tapi tidak semua orang mau dan sadar harus periksa terhadap kejiwaannya. Kadang ada yang tersinggung juga. Iya, aku nggak gila kok. Aku nggak gila karena asumsi orang-orang zaman dulu kan ke dokter jiwa itu pasti gila, padahal enggak. Kita kan ke sana butuh memang ada hormon-hormon, sel-sel yang harus kita tanganin nih masalahnya. Hormon itu ya serotoninnya, ya dopaminnya gitu dari tubuh kitanya itu Ustaz. Nah, kalau memang itu perlu ditanganin ya apa yang harus kita berikan obatnya. Malah ada yang bilang keluar negeri aja. Kok kayak saya akan meragukan tenaga medis kita gitu loh. Enggak sih Ustadz, kalau itu sih saya merasa mungkin bukan meragukan, mungkin belum menemukan yang pas dan cocok. Iya, iya benar. Orang Indonesia ini Ustadz 80%-nya karena kepercayaan. Nah iya itu. Nah, belief. Kalau dia nggak percaya, nggak mau dia ke dokter itu. Ya gimana mau sembuh Ustadz? Saya pertama kali jadi dokter ya Allah Ustadz, pertama kali jadi dokter, anak muda kinyis-kinyis, dokternya muda banget. Emang dia bisa tahu? Oh, diremehin ya? Diremehin. Koas ya? Iya, masih dokter gitu. muda ya? Enggak Bu, saya sudah resmi jadi dokter gitu ya Ustadz. Dia kalau udah nggak ragu gitu Ustadz, saya langsung decision Ustadz, saya punya hak. Kalau ibu tidak percaya silahkan cari dokter lain. Ya itu bagus tuh.
Saya nggak mau Ustaz kayak gitu. Karena apa? Saya mau ngasih obat paling bagus, paling paten, di pasien nggak akan sembuh. Karena dia udah dari mindsetnya. Iya, iya, iya. Kalau ibu sudah percaya sama saya, boleh ketemu saya. Saya tidak akan mikirin pasien saya. Yang penting kalau bagi saya adalah sembuh itu tadi. Tapi ada yang bahasanya mereka gini, saya perasaan baru datang dok, kenapa nyampe sini udah sehat ya dok? Ya, saya juga nggak ngerti bu, belum saya apa-apain ibunya, saya bilang gitu. Ada yang tipenya kayak Udah gitu yang Ustaz. saking cocoknya sama dokter Lili. Masya Allahnya kayak Masya gitu Allah. Ustaz. Sampai saya udah pindah-pindah kota, saya kan pindah-pindah kota Ustaz. Tadinya kuliah di sini, saya ke Jakarta, ke Pekalongan, ke Jakarta, Tanjung Balai Karimun, balik lagi Purwokerto nih saya. Malah nggak pernah ke Palembang nih saya. Ya ke Palembang pernah mampir aja gantiin beberapa temen, tapi ditelepon. Karena apa? Saya sudah pindah-pindah dokter dok, nggak dapet. Saya boleh nggak minta obat by telepon aja? Masya Allah. Ya udah bu, saya mohon maaf ya bu, nggak bisa nemuin, nggak bisa lihat langsung. Boleh saya video call biasanya. Saya video call, coba bu tolong dirabain bagian ininya. Nah anaknya kayak gimana responnya? Nanti kan pemeriksaan fisik, sudah cek lab belum sebelumnya? Saya tanya, sudah dok, tolong kirimin foto ke saya, nanti saya lihat, nanti baru saya terapi. Nah baru dapat kabar, kayak gitu. Seringnya sih seperti itu kalau saya. Jadi mungkin kepercayaan tadi baliknya. Ya kayak sama Ustadz lah Ustadz, ada yang percaya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz ya. Iya benar. Kalau nggak sama Ustadz A nggak mau. Nggak mau gitu Ustadz kira-kiranya. Tanda-tanda kesurupan. Tanda-tanda kesurupan. Kan ada orang kena histeria, ya nah, kan? betul. Kemudian dia kesurupan. Yang asli jin nih, kalau dari pengalaman dokter gimana? Ya, itu tadi saya bilang, saya kerja di pabrik 2014. Dapat kesurupan massal Ustadz. Saya pertamanya, ya namanya anak baru lulus, saya lulus kan 2011 ya Ustadz. Nah, jadi kan baru ya Ustadz berarti ya, dan itu jumlah karyawannya banyak. Saya pertama masih bingung, ini histeria aja kali, saya bilang gitu. Ya saya diajarin akhirnya sama dokter yang ada di sana. Kamu tensi deh coba. Diajarin rukyah? Bukan, diajarin untuk tahu membedakannya. Oh, wah gimana nih? Itu Ustadz. Dari tensi? Dari TTV namanya. TTV itu tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu 4 Ustadz. Tekanan darah, nadi, suhu, sama pernafasan. Nah, dari 4 ini bisa beda Ustadz. Harusnya orang yang kesurupan, orang yang histeria itu ada peningkatan. Karena kan dia berontak, ngamuk, marah, menjerit. Nadi kita kalau deg-degan aja udah meningkat kan Ustadz? Iya. Iya kan Ustadz? Ya, apalagi kalau gerak kan pasti. Gerak. Olahraga deh Ustadz, pasti meningkat. Nah, pada orang yang itu kesurupan, dia normal Ustadz. Bener banget. Normal, terlalu aja, normal. Nggak usah sampai di tensi Ustadz. Ini udah paling minimal banget. Pegang. Minimal banget pegang. Kalau saya udah kesurupan, ada tensi nggak? Nggak ada, udah sini saya pegang. Tapi saya juga harus jaga diri Ustadz. Kadang-kadang kan ngamuknya, jagalin saya bilang, pegangin saya bilang. Begitu dipegang, wih iya lagi. Kadang-kadang saya pegangin dengan tangan saya juga Ustadz. Jadi saya megang punya dia, tapi saya megang tangan saya. Terus saya ngomong gini, iya ya, berarti ini normal. Wah ini kesurupan beneran ini, saya bilang. Jadi screening namanya saya. Kesurupan beneran ini. Tapi berontak dia? Berontak Ustadz, kalau yang kayak gitu berontak. Ya mestinya berontak dalam kondisi, dia teriak-teriak lagi kan pasti kan denyut jantungnya meningkat kan, ya? Iya, kayak gitu. Nafasnya gimana nafasnya? Nafasnya tuh normal Ustadz, cuman memang kan mereka berteriak Ustadz. Kalau nafas kita agak sedikit sulit untuk menilai. Ya sih. Yang paling bisa itu adalah tensi dengan nadi. Jadi itu yang menjadi penanda saya kalau nyampe rumah sakit ada kayak gitu, pertanyaan saya, tensinya berapa, nadinya berapa. Wah. Itu Ustaz. Itu pertama kali saya belajar. Mestinya berapa? Normal Normalnya ya? Kan 120/80 kalau tensi. Nadi buat informasi. Iya, nadi 60/100. Jadi kalau nadi tidak sedang berolahraga, sedang santai kayak gini, 60/100. Mungkin saya kalau pas datang tadi ketemu Ustadz Faizar takut ya, aduh takut diruqyah gitu ya. Padahal pengen diruqyah gitu ya Ustadz ya. Deg-degan gitu ya. Saya ngerabat tensi saya, oh, kayaknya nadi saya kenceng banget ya. Ya harus kita tahu itu, 60/100. Kalau tensi 120. Tapi kan ada orang-orang yang elastisitas dari pembuluh kapiler darahnya kan berbeda Ustadz. Jadi nanti ada yang meningkat prehipertensi, hipertensi stage 1, 2 gitu. Tekanan darah dan nadi. Paling penting. Nadi. Untuk tahu yang membedakan ya Ustadz. Tekanan darah, nadi, nafas. Nafas, tapi nafas sulit. Nafas tuh harus benar-benar ya harus tahu, harus biasa dan tahu Ustadz. Kalau enggak sulit untuk mengenalinya. Begitu. Nah ini dok, ada video yang memperlihatkan orang kesurupan di
IGD. Oke. Terus dibiarin aja tuh sama perawatnya, sama dokternya biarin aja kan, teriak-teriak mulu kan. Terus habis itu sadar sendiri. Kemudian sampai dibilang, itu caper doang. Oh, oke. Cuma Itu caper aja. perlu analisa dulu Ustadz Iya secara sih. mendalam sih. Maksudnya kan kita nggak ada di lapangan yang pasti, yang pertama. Yang kedua, itu memang histeria atau karena kesurupan. Karena kalau orang histeria dan caper memang benar Ustadz, nyapain badan Ustadz kerjaannya yang kayak gitu udah tinggalin aja gitu. Karena dia pasti akan diam dengan sendirinya. Pernah dapat histeria? Kalau histeria pernah. Yang model kayak tadi yang caper juga pernah Ustadz. Jadi kalau udah kayak gitu, ya udah biarin aja dia mau jadi apa. Kayak gituin. Ntar juga paling inian sendiri, wong ditegur ditanya diem. Diapain diem? Oh. Terus akhirnya saya cek kesadaran. Tidur tapi matanya gini. Jadi orang yang bener-bener, maksudnya orang yang bener-bener pingsan gitu Ustadz, matanya nggak akan bergerak-gerak gitu Ustadz. Itu yang lapaknya bergerak-gerak gitu. Wah ini berarti dia nih gak bener-bener pingsan. Jadi dia masih menahan. Saya kasih rangsang nyeri paling sakit, nangis. Ditanya diem, nangis. Saya bilang sama pro, urus aja lah kamu. Saya gak mau ngurus. Nyampein energi ngurus yang kayak gitu, banyak pasien lain. Saya bilang gitu. Baru kemarin Rabu kejadian yang kayak gitu. Sebabnya apa tuh? Ya biasanya sih masalah keluarga ya Ustadz. Oh. Tapi kadang-kadang ada ekspresi yang akhirnya dia minta, ya dok saya pengen ngobrol. Iya memang lagi ada masalah gini. Tapi kalau yang kasus kemarin itu tidak mau memberitahu. Introvert banget kali ya? Iya, enggak dok, enggak ada apa-apa kok, aman-aman aja kita gitu. Oh ya sudah, berarti dia urusannya dia. Saya kalau kayak gitu ngapain ngurusin orang ya Ustadz? Tinggalin aja gitu Ustadz. Ya, dia nggak mau membuka diri, nggak mau ditolong. diri. Terus mau gimana kita mau kasih solusi? Benar, kan? iya Ustadz kayak gitu kira-kiranya. Ini memang paling capek itu menghadapi orang yang datang berobat tapi nggak mau terbuka. Iya. Benar. Apalagi yang bohong. Aduh. Iya benar. Kita nganalisanya pernah nggak dok? Maaf nih. Iya. Kami selaku terapis ya Ruqyah itu kan. Misal dalam proses anamnesis. Kita tanyai semua ciri-ciri orang yang mungkin kerasir atau kena gangguan jin. Terus dijawab iya padahal dia nggak mengalami. Ya otomatis kan menurut SOP ya dia kena gangguan. Iya betul. Pernah nggak dokter misalnya ada pasien yang membohongi seperti itu? Ya pasti ada Ustadz. Sering Ustadz kalau yang pasien membohongi, pasien tidak jujur. Berarti salah diagnosa atau gimana? Bukan. Istilahnya apa itu? Kalau seperti itu, kan itu tadi Ustadz. Memang kami 80% dari anamnesis. Anamnesis itu adalah hasil wawancara. Tapi kan ada pemeriksaan fisik Ustadz. Oh. Nah pemeriksaan fisik ini kan nggak bisa dibohongin lagi Ustadz nih. Kita cek langsung, misalnya dia bilang, iya nih dok perutnya saya nyeri gitu ya. Saya dicek, pas sini nggak ada, dia nggak ekspresi nyeri gitu. Atau dia berbohong nih, ih sakit banget gitu ya Ustadz, dengan ekspresinya. Iya. Gantian Ustadz, saya cobain dengan hal yang lain. Maksudnya di perut juga, tapi daerah yang lain. Dia nggak nyeri, wah berarti ini bohongan aja gitu. Nah atau saya pencet perutnya, tapi saya cubit Ustadz. Nah ini dia ngerasainnya mana. Jadi kayak jangan sampai kita dikelabuin nih Ustadz sama pasien gitu kan. Kan kita ada pemeriksaan fisik, lakukan dengan pemeriksaan fisik. Dia masih bohong juga nih, ada nyeri perut, ya udah kita USG. Motifnya apa sih biasanya orang-orang caper bohongin? Tadi Ustadz. Caper? Nah, maksudnya ngapain caper ke dokter gitu? Dia bukan caper ke dokter Ustadz. Dia itu ke dokter seolah-olah memberitahukan entah dengan pacarnya, entah dengan suami istrinya, entah dengan pasangannya, atau dengan temennya supaya tuh orang datang nengokin dia. Ada juga pasien saya yang, ini kita belum mau pulang dok, ini udah sehat, udah sembuh, udah bagus. Enggak dok, yang saya pengenin datang belum datang. Lah. Oh gitu. Kata kita, mau Antik, apa dia? Iya. Itu tuh unik-unik Ustadz kalau mau dipikir. Makanya kadang-kadang emang benar sih harusnya punya buku ya Ustadz ya. Podcast sama Ustadz ini pertama nih saya nih. Gak pernah cerita-cerita kayak gini karena selama ini saya pendem sendiri aja. Karena kan saya punya pengalaman ya. Oh ternyata dokter juga sama juga ya. Ada yang dikerjain, maksudnya dikerjain tuh ada orang yang dikibulin gitu ya Ustadz ya. Mencari validasi kayaknya tuh. Iya benar, mencari validasi. Menguatkan supaya aku sakit aku tuh beneran. butuh perhatian gitu. Iya benar. Ada kok Ustadz yang kayak gitu. Nah kalau dokter kan ada tes fisik ya. Iya. Kalau di Ruqyah, ya Ruqyah itu sendiri. Iya. Reaksi apa enggak ketika di Ruqyah? Benar. Dan reaksi itu nggak bisa dipura-purain. Iya nggak bisa. Ya. Karena saya tuh pernah Ustadz dibilangin, ih kamu mah pura-pura aja. Orang yang nggak ngerti ya Ustadz ya.
batinnya saya, mau ambil aja. Saya gituin sakingnya. Saya kalau kesel dibilangin pura-pura. Sana deh ambil, saya bilang emang mau kayak gini, bayangan saya. Siapa yang mau kesurupan ya? Kalaupun Capek. tidak kesurupan kan paling akan kita merespon dari apa gitu, Muntah ya, mual, muntah, atau sendawa. Saya tuh dari dulu sendawa Ustadz. Jadi sendawa siapa yang mau lah, saya juga nggak mau. Gitu. Kayak gitulah kira-kira Ustadz. Terima kasih banyak dok. Banyak Sama ilmu Ustadz. dari dokter. Alhamdulillah. Ternyata Masya Allah banyak persamaannya. Masya Semoga Allah. kedepannya bisa kolaborasi Insya Allah Ustadz. dalam membantu umat. Nah, bismillah lah. Saya Ya. ada komitmen. Saya mewakafkan diri ini di. Kalau saya di Ruqyah ya, kalau Ya, dokter kan di Saya dokter dari gitu dokter, kan. betul Ustadz. Bismillah kita bisa saling tolong menolong Amin, dalam insya Allah. kebaikan. Amin, insya Moga-moga Allah. banyak yang terselamatkan Amin, melalui amin. wasilah kita. Amin Insya Allah Ustadz. Makasih banyak. Sama-sama. Sehat Ustadz. selalu. Moga-moga Iya, hilang sama-sama, semua amin. gangguannya. Amin, amin. Nanti ya di Allah. Ruqyahnya kapan nih, Pak? Wah, dapat bonus langsung dengan Ustadz Faizar ini. Aduh, gimana ya? Iya, boleh Ustadz. Alhamdulillah kalau masih dapat kesempatan itu. Ustadz. Siap, insya Mungkin Allah. lebih baik pas orang tua datang kali ya Ustadz. Iya. Menarik ya teman-teman. Kira-kira ada yang setuju nggak kita podcast lagi part 2 sama Dokter Lili? Komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.